Pimpinan dan anggota komisi yang saya hormati, Pak Dirjen, serta jajaran staf di Kementerian PUPR. Satu, untuk Dirjen Perumahan, Pak. Saya apresiasi kita bagaimana berkontribusi program kita ini untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Cuma saya tidak mendapatkan definisi yang jelas tentang kemiskinan ekstrim ini, Pak. Kalau boleh saya mengambil dalam terminologi agama, sesungguhnya yang saya pahami, kebetulan spesialisasi saya di sana, saya pernah dulu menjadi ketua Badan Amil Zakat, Pak. Ada begini, di dalam Al-Quran itu ada namanya fuqara, ada masakin, ada fakir, ada miskin. Nah, yang kita pahami, yang fakir itu, ini yang barangkali yang menjadi target daripada masyarakat, daripada pemerintah. Jadi sebelum miskin, yang ekstrim miskin dulu yang harus dientaskan. Dulu kan polanya kita ngasih perumahan ini, rehab rumah ini untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga banyak yang komplain, kami yang sama sekali tidak punya penghasilan, akhirnya nggak dapat. Karena tidak ada kontribusi. Nah, saya berpikir harus kita satukan dulu pemahaman, Pak. Saya lihat juga data dari BKKBN nggak cocok juga gitu. Nah, kalau boleh ini ngasih saran saja, saya dulu pernah membuat terminologi dan membuat kriterianya, Pak. Yang miskin ekstrim yang dibahasakan dalam agama itu sebagai fakir, itu adalah orang miskin yang tak mampu bekerja. Miskin dia cacat. Dia miskin, dia cacat, rumahnya tidak layak. Dia miskin, dia sakit menahun. Sudahlah miskin, stroke, rumahnya tidak layak. Kemudian miskin tua renta. Sudahlah miskin tua renta, dia tidak layak. Kemudian dia miskin anak-anak. Tidak harus anak yatim. Nah, masuk janda. Kemudian dia miskin. Intinya kata kuncinya itu adalah miskin yang tak mampu bekerja. Karena tak mampu bekerja, otomatis dia tidak punya penghasilan. Nah, inilah yang dipahami, yang saya pahami miskin ekstrim, Pak. Mohon disampaikan ke kementerian terkait, harus disamakan persepsi dulu. Miskin ekstrim ini, orang ini. Jangan diminta kontribusinya, tak akan ada kontribusi mereka. Dan itu sering kita temukan, Pak. Dulu di awal saya masuk di DPR ini, sempat saya sampaikan, gimana nih Pak? Ini ada orang yang sudahlah miskin, dia kena kencing manis, stroke dia, mau diminta lagi kontribusi untuk makan, untuk berobat, saya nggak ada. Nah, saya tidak melihat juga nih, yang kita diarahkan program kita itu untuk miskin ekstrim, bahwasanya orang ini, khusus orang ini tidak diperlukan kontribusinya atau swadayanya. Nah, saya memberikan juga jalan kemarin kepada di daerah saya ingin berkolaborasi, Pak, dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Cuma balainya ketakutan, ini double anggaran nanti Pak Sarul katanya. Saya katakan tidak ada double anggaran. Ini kan bentuknya swakelola kata saya. Ini kan bukan proyek yang dibuat jadinya seperti ini, tidak. Jadi kalau bisa ini membangun kita ini kolaborasi, Pak, supaya nanti Basnas, tadi usulan Bu Sri, Basnas mungkin bangun WC-nya, nanti tempelkan PUPR, tempelkan juga logo Basnas di situ. Ini jelas nyata, datanya sama, kemudian kita bersama-sama ini. Kan salah satu tujuan Basnas itu juga adalah untuk pengentasan kemiskinan, Pak. Jadi mohon ini secara, saya kalau perlu berharap Pak Menteri atau Pak Dirjen berkolaborasi di Basnas Pusat, Pak, agar program Basnas di daerah itu juga sampai ke sana. Karena saya lihat nih di beberapa daerah Basnas justru membuat lagi rehab rumah, Pak, buat lagi tersendiri rumah layak huni. Saya kira ini kok rancu ya gitu. Nah, mungkin untuk yang mohon maaf yang bukan muslim, barangkali dia ada lembaga-lembaga yang bisa kerjasama, Pak. Ini kan kita akui nih bahwasanya 20 juta itu sangat-sangat belum memadai untuk bisa rumahnya jadi layak. Ada beberapa kondisi. Nah,
Jadi ini Pak untuk rehab rumah. Yang kedua, saya berharap di Dirjen SDA Pak, Dirjen SDA, saya melihat kita punya program Absah, ya walaupun diperkecil. Masih banyak daerah-daerah yang butuh Absah Pak. Cuma kemarin yang saya sampaikan bahwasanya di daerah-daerah tertentu itu enggak cukup dana 250 juta. Itu satu. Yang kedua, saya lihat padat karya di Absah ini tidak sama dengan padat karya yang di P33I, Pak. Mohon maaf, kadang include semuanya di sana untuk operasional dan SPPD kawan-kawan teman-teman di balai. Jadi kadang-kadang kalau kita usulkan jauh yang memang membutuhkan, ada merasa gimana berat bagi mereka. Kita ngontrolnya enggak bisa Pak katanya. Jadi tidak dibentuk dalam bentuk ke kelompok masyarakatnya. Kemudian Pak Dirjen, saya harus sampaikan lagi, kemarin saya didatangi oleh salah seorang kepala desa dari Indragiri Hilir Pak. Yang saya selalu sebutkan ini adalah daerah pusat produksi kelapa dunia. Indonesia itu pusatnya adalah di Indragiri Hilir, ibu kotanya Tembilahan. Kemarin sudah 1.800 hektar kebun kelapa mereka itu sudah rusak oleh tendangan banjir Pak. Air laut, naiknya air laut. Kemudian akan terancam 38.000 Pak, itu baru satu desa. Maksud saya ini perlu penanganan khusus Pak, untuk khusus Inhil dan daerah sekitarnya, di mana mereka ini kehidupan mereka itu betul-betul bergantung kepada perkebunan kelapa. Yang sekarang ini terancam masyarakat ada 800 KK Pak, 800 KK itu di desa Kuala Selat, itu mereka tidak punya penghasilan lagi. Jadi kemarin sudah kita usulkan, tapi baru dapat satu. Kalau bisa sama seperti penanganan kita, penahan banjir air laut ini, seperti penanganan yang ada di Bengkalis, yang di pulau terluar begitu. Jadi betul-betul penanganan, apalagi ini berkaitan dengan sumber pendapatan dan penghasilan masyarakat. Nah mudah-mudahan jadi perhatian. Kemudian evaluasi berikutnya, mohon maaf Ketua, saya kemarin berkunjung ke beberapa daerah, saya lihat kewenangan di provinsi, di BWS di sana, dengan volume yang diberikan anggaran kepada mereka ini rasanya kurang tidak adil ketika diberikan hanya beberapa titik di Riau dengan tanggung jawab BWS-nya itu cukup panjang dan cukup besar. Mohon Bapak, kalau ada peluang, setidaknya yang sudah saya kunjungi daerah-daerah sungai ya, daerah sungai yang tebingnya runtuh, itu mohon dimasukkan DED-nya di tahun 2023 ini Pak. Sehingga walaupun baru berapa titik pelaksanaan 2023 bisa dilaksanakan 2024. Mohon sekiranya Pak, karena ini mengancam banyak, mengancam jembatan, mengancam masjid, mengancam pekuburan, jalan dan seterusnya. Terima kasih Ketua, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya Pak, kalau bisa Basnas pusat ini kan di provinsi dan kabupaten kan ada juga Pak. Betul. Kalau betul. bisa mereka nyurati Pak, sehingga ini bisa lebih banyak penyebarannya. Jadi anggaran itu bukan anggaran Basnas pusat. Iya. Tapi Basnas provinsi dan kabupaten kota, sehingga balai-balai kita di provinsi itu bisa berkolaborasi dengan mereka Pak. Tambahan Pak Ketua, ya. Betul, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi dan sampaikan Pak Sudewo. Dia gini Pak, nggak mungkin juga Basnas mengcover misalnya di Riau ada 2.000 rumah misalnya. 2.000 rumah itu semuanya ikut Basnas itu nggak mungkin. Maka perlu kriteria, yaitu kemiskinan ekstrim. Cuma kemiskinan ekstrim yang kita buat istilah itu istilah di Basnasnya apa gitu. Maka saya katakan usul tadi adalah fakir. Ada 4 kriteria. Kata kunci dari 4 kriteria itu adalah orang miskin yang tak mampu bekerja.
Nah, kalau bisa ini dikonkretkan Pak, supaya nanti di Basnas di daerahnya mana yang harus dibayar oleh Basnas, yang Basnas ikut di sana. Jadi tidak seluruh yang mendapatkan rehab rumah kemudian Basnas ikut, tapi khusus yang fakir tadi gitu. Itu Pak.